Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Kini kita akan segera berpisah dengannya. Tapi jangan bersedih dulu, justru di fase akhir inilah terdapat momen-momen paling berharga dan paling istimewa yang sangat sayang untuk dilewatkan. Ya, kita akan membahas tentang 10 malam terakhir Ramadan. Bagi banyak dari kita, 10 malam terakhir ini adalah puncak dari perjalanan spiritual selama sebulan penuh. Ini bukan sekadar hitungan mundur menuju hari kemenangan, melainkan sebuah kesempatan emas untuk memaksimalkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa momen ini begitu spesial? Karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Coba kita bayangkan sejenak betapa luar biasanya kasih sayang Allah. Dia memberikan kita sebuah bonus, sebuah jalan pintas untuk meraih pahala yang setara dengan ibadah selama lebih dari 83 tahun. Ini adalah hadiah terbesar yang ditawarkan di bulan Ramadan. Dan pintu untuk mendapatkannya terbuka paling lebar di 10 malam terakhir ini. Inilah alasan mengapa Rasulullah SAW, teladan terbaik kita, begitu bersungguh-sungguh di fase ini. Diceritakan dalam hadis, ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk turut serta. Istilah mengencangkan ikat pinggang ini memiliki makna ganda. Pertama, sebagai kiasan untuk lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kedua, juga diartikan bahwa beliau menjauhi hubungan dengan istri-istrinya untuk fokus sepenuhnya pada ibadah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa totalitasnya Rasulullah dalam mengejar kemuliaan malam-malam ini. Beliau seolah-olah mengajak kita untuk sejenak melepaskan urusan duniawi yang seringkali menyita waktu dan perhatian kita. Kesibukan pekerjaan, hiburan, atau bahkan istirahat yang berlebihan. Semuanya bisa kita kurangi sedikit demi fokus meraih ridho Allah di malam-malam yang sangat menentukan ini. Ini adalah sprint terakhir dalam maraton spiritual kita. Salah satu amalan utama yang dicontohkan Rasulullah adalah i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah. I'tikaf adalah cara kita untuk memutuskan hubungan sejenak dengan hiruk pikuk dunia luar dan membangun koneksi yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Di dalam keheningan masjid, di tengah lantunan ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang dipanjatkan, kita bisa menemukan ketenangan jiwa yang mungkin sulit kita dapatkan di hari-hari biasa. Saat beritikaf, kita diajak untuk banyak merenung, berzikir, membaca Al-Quran, dan memanjatkan doa. Ini adalah kesempatan emas untuk introspeksi diri. Kita bisa melihat kembali perjalanan hidup kita selama setahun terakhir. Apa saja kesalahan yang telah kita perbuat? Dosa apa yang masih membebani hati kita? Inilah saatnya untuk menumpahkan segala isi hati kita kepada Allah, memohon ampunannya dengan setulus-tulusnya. Ingat, Allah Maha Pengampun dan sangat suka kepada hambanya yang bertaubat. Bagi teman-teman yang mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa melaksanakan i'tikaf penuh di masjid, jangan berkecil hati. Semangat dari 10 malam terakhir ini tetap bisa kita raih dimanapun kita berada. Kita bisa menghidupkan malam-malam di rumah kita. Setelah salat tarawih, jangan langsung tidur. Luangkan waktu, walau hanya 1 atau 2 jam,
untuk salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam-malam ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afwun tuhibul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai ampunan, maka maafkanlah aku. Doa ini singkat, tapi maknanya sangat dalam. Kita mengakui sifat Allah yang Maha Pemaaf dan memohon ampunannya dengan penuh kerendahan hati. Coba deh, perbanyak baca doa ini di setiap sujud kita, di setiap selesai sholat, di setiap waktu luang kita. Rasakan getaran maknanya di dalam hati. Selain ibadah ritual, 10 malam terakhir juga merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita secara keseluruhan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah, berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Di waktu-waktu yang mustajab ini akan melipat gandakan pahala kita. Memberi makan orang yang berpuasa, menyantuni anak yatim, atau membantu fakir miskin adalah bentuk nyata dari kepedulian sosial yang diajarkan Islam. Pembersihan jiwa tidak hanya melalui doa dan ampunan, tapi juga melalui perbaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin ada teman atau kerabat yang pernah kita sakiti hatinya. Mungkin ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Inilah momen yang baik untuk memulai rekonsiliasi. Minta maaflah dengan tulus dan maafkanlah kesalahan orang lain. Memasuki hari kemenangan dengan hati yang bersih dari dendam dan kebencian akan membuat Idul Fitri kita terasa jauh lebih bermakna. Mengejar Lailatul Qadar itu bukan seperti berburu harta karun di satu malam saja, melainkan ini adalah tentang konsistensi kita dalam beribadah selama 10 malam penuh. Kita tidak tahu pasti kapan Lailatul Qadar akan turun. Karena itu, cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan memperlakukan setiap malam di 10 hari terakhir ini seolah-olah malam itu adalah Lailatul Qadar. Jangan sampai semangat kita kendor. Justru disinilah kita harus mengerahkan seluruh energi kita. Bayangkan, kita adalah seorang pelari maraton. Garis finish sudah di depan mata. Apakah kita akan melambat? Tentu tidak. Justru kita akan mengeluarkan sisa tenaga terakhir untuk berlari secepat mungkin. Begitu pula dengan ibadah di bulan Ramadan. Jangan biarkan kesibukan persiapan Lebaran seperti membuat kue atau belanja baju baru melalaikan kita dari tujuan utama di 10 malam terakhir ini. Semua itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang lagi. Mari kita niatkan bersama-sama teman-teman, mulai malam ini, kita akan lebih bersungguh-sungguh. Kita akan kurangi waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kita akan hidupkan malam-malam kita dengan sholat, tilawah, zikir, dan doa. Ajak keluarga kita untuk beribadah bersama, ciptakan suasana spiritual yang hangat di dalam rumah. Bangunkan anak-anak kita, ajarkan mereka tentang keistimewaan malam-malam ini. Sungguh, ini adalah warisan spiritual terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kemudahan untuk bisa memaksimalkan ibadah di sisa-sisa Ramadan ini. Semoga kita semua dianugerahi kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga semua doa serta permohonan ampunan kita diijabah olehnya. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar kembali menjadi pribadi yang fitrah, bersih dari dosa
dan lebih bertakwa. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.